Selamat siang. Di sini kami akan memperkenalkan platform investasi eToro. eToro adalah platform internasional yang sangat lengkap, meliputi saham, kemudian reksadana luar negeri atau yang disebut ETF, perdagangan forex, pertukaran mata uang asing, komoditi, juga memperkenalkan platform sosial media trading. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini adalah akun saya yang sudah terdaftar dan sudah terverifikasi. Pada platform eToro ini ada promosi untuk mendapatkan bonus deposit sebesar 50 US dollar yang akan ditambahkan ke akun Anda apabila Anda melakukan pendaftaran, kemudian akun diverifikasi. Oh ya, periode pendaftarannya dari 22 Juni sampai dengan 6 Juli. Nanti link pendaftarannya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi Anda yang mendaftar kemudian akunnya terverifikasi, maka akan mendapatkan bonus sebesar 50 US dollar yang ditambahkan ke akun Anda 30 hari setelah tanggal 6 Juli. Anda setelah akun terverifikasi harus melakukan perdagangan satu kali minimal 50 US dollar. Buruan, karena ini juga harus bersaing dengan negara-negara lain. Ada banyak negara, sehingga mana yang paling cepat maka akan mendapatkan bonus tersebut. Ini adalah contoh dari akunnya. Kemudian kalau kita mau melihat watchlist ya, ini jadi perdagangan stok ya, ini saham luar negeri. Jadi Bapak Ibu bisa bertindak sebagai value investor, jadi nabung saham, tapi ini adalah saham-saham luar yang kita tabung, sehingga lebih prospek dibandingkan dengan saham-saham yang di dalam negeri. Karena ketika krisis, penurunan yang dialami tidak terlalu banyak, dengan saham-saham dalam negeri ketika krisis seperti saat ini penurunan yang dialami cukup banyak dan sulit untuk pulih. Misalnya saya contohkan, salah satunya adalah saham Apple. Nah, di sini ada menu trade ya, jadi kalau kita mau transaksi, kita bisa lakukan menu trade ini. Kita klik, kemudian di sini kalau X1 maka kita sama dengan membeli saham di dalam negeri. Artinya benar-benar saham yang kita dapatkan, bukan CFD. CFD adalah kontrak, sistem kontrak. Jadi kita dapat dividen dengan catatan di sini harus ada Anda tekan X1. Salah satu contohnya. Kemudian juga sangat mudah sekali di sini. Ini bedanya dengan forex ya. Jadi kita bisa sell atau buy di sini. Kemudian jika kita menghendaki grafik yang kita fundamental dari Apple, bisa kita lihat di sini. Ya, jadi pergerakan harganya selama market cap-nya. Perlu diketahui bahwa market cap untuk Apple ini adalah lebih besar daripada GDP dari Indonesia sendiri.
jadi sulit untuk dipermainkan harganya oleh bandar karena butuh modal yang sangat besar sekali. Kemudian dividennya berapa persen dan sebagainya, itu datanya lengkap di situ. Jadi kita bisa mempelajari tentang fundamentalnya, EPS-nya, earning per share, kemudian PE ratio, revenue, dan lain sebagainya. Kemudian kalau secara teknikal kita bisa tampilkan di situ. Nah, itu sudah saya setting. Kalau saya memakai MA, moving average, ini bisa kita lihat di sini tampilannya. Untuk saya pakai candlestick, kemudian bisa juga dipilih di sini bar atau line atau mountain. Kemudian saya pakai MA di sini. Jadi kemudian juga ada RSI dan stokastik. MA yang saya pilih adalah MA 25, 50 dan 150. Sehingga kalau grafiknya seperti ini bisa kita analisa saham Apple lagi tren bullish karena berada di atas MA 150. Kemudian juga MA 25 dan 50 sudah berpotongan, di mana MA yang lebih besar memotong ke atas MA yang lebih kecil, artinya tren bullish. Kemudian juga dari stokastiknya di atas 80, berarti ini sudah mulai oversold. RSI juga menunjukkan tanda-tanda demikian. Ini grafik yang saya pakai adalah grafik mingguan. Jadi titik terendahnya Apple bisa kita lihat di situ di 209 pada saat pandemi COVID mulai terjadi di bulan Februari atau Maret. Jadi kalau saham-saham luar bisa kita lihat di situ grafiknya ke kanan ke atas, berarti selalu ke kanan, jadi artinya selalu bullish dan persentase keuntungannya cukup besar. Coba kita cek saham Google. Nah, sini kliknya kebanyakan Google. Saya di situ, ini bukan Google ya, tapi coba yang kita lihat yang di sini saja, yang di watchlist itu ada Google. Saham incaran, ini Google, bisa kita lihat di situ. Nah, grafiknya coba kita lihat, sama juga, jadi ke kanan, dan kemarin sempat jatuh saat COVID, tapi kemudian pullback kembali. Jadi trennya juga masih bullish. Sehingga sebenarnya pada saat pandemi kemarin kalau kita bisa beli akan sangat menguntungkan. Di titik reversalnya di angka 1000 Google, 1000 US dollar per satu lembar saham, dan trennya sekarang tren bullish juga. Kalau Google ini kita bisa lihat di situ MA 50, di atasnya MA 25, kemudian juga di atasnya MA 150, artinya trennya bullish. Kemudian dari stokastiknya artinya sudah oversold, dan RSI nya juga sudah
mulai grafiknya ke bawah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.